Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 5 ya, di bulan Oktober 2024 guys. Dan seperti biasa ya, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini guys, dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan yang meskipun tipis di 0,43% aja ya. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index untuk belakangan hari ini memang untuk beberapa hari ini memang ada penurunan ya, setelah adanya ketegangan yang semakin meningkat di area Timur Tengah sana ya, di mana Israel melancarkan serangan terhadap Suriah yang katanya tidak sengaja telah menghancurkan suatu tempat yang diklaim sebagai perwakilan dari Rusia guys, dan itu sedikit menimbulkan adanya ketegangan ya. Dan sekarang masih berlanjut ya untuk konfliknya, dan kita akan pantau bareng-bareng kira-kira gimana efeknya guys. Dan kalau memang ya kalau kita lihat dari efek yang terjadi kemarin itu sempat ada penurunan yang cukup signifikan, dan memang kita tidak membuat videonya karena ingin melihat kira-kira nanti efeknya seperti apa guys. Dan kita sudah mencoba untuk mencari informasi sehingga kita bisa sampaikan untuk beritanya lebih utuh ya. Oke. Dan bisa kalian lihat di sini guys, tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat ya, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini memang ada sedikit recovery di 2,17% aja. Kemudian untuk Ethereum juga sama ya, naik di 2,9%. Kemudian untuk BNB juga sama di 2,03%, Solana di 4,7%, kemudian XRP di 2% ya. Dan beberapa altcoin memang ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan ya, hampir mirip dengan kenaikan yang terjadi pada Bitcoin ini guys, dan cukup bervariasi ya. Kalian bisa cek lebih lengkapnya nanti di Coin Market Cap. Kemudian untuk pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat dari TradingView di sini terlihat untuk weekly-nya ya, memang hampir seperti dengan skenario yang sudah kita sampaikan di beberapa video kita sebelumnya kalau kalian mengikuti ya. Dan polanya ini masih bisa dibilang sesuai dengan track, sehingga penurunan masih akan terjadi guys, disusul adanya ketegangan yang tidak sampaikan tadi ya. Dan bisa saja ini akan terus berlanjut untuk efeknya, dimana penurunan untuk Bitcoin ini bisa saja akan terus berlanjut dan mencoba retest di harga sekitar 57.000 ya, tepatnya di area Fibonacci retracement 0.236. Kalian bisa cek sendiri, dan tidak menutup kemungkinan hal itu pun bisa tertembus lagi untuk harga penurunannya ya, dan mencoba retest lagi di sekitar harga 52.000 guys. Jadi untuk beberapa minggu ke depan kita akan lihat bareng-bareng ya, khususnya di time frame weekly-nya, apakah penurunan dari Bitcoin ini akan segera terrecovery atau justru akan ada penurunan lagi guys. Jadi kita akan pantau bareng-bareng ya. Yang tentu saja ini berhubungan dengan keadaan dari dunia saat ini guys, yang masih tegang ya, dan para investor pun juga masih merasa takut untuk berinvestasi dan lebih cenderung untuk mengamankan aset mereka guys. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi guys. Yang pertama kita lansir ya dari harian FX Street, dan di sini diinformasikan bahwa Bitcoin, kemudian S&P 500 dan juga USD ini mengalami kenaikan simultan ya di tengah menurunnya tingkat pengangguran guys. Jadi menurut Biro Statistik Tenaga Kerja atau BLS untuk non-farm payroll ya, atau NFP di Amerika Serikat ya khususnya, pada bulan September ini meningkat sebanyak 254.000 ya, yang berarti perekonomian menambah 107.000 lapangan kerja lebih banyak dari yang diharapkan guys. Dan hasilnya tingkat pengangguran turun dari 4,2% menjadi 4,1%. Dan selain itu ya, BLS juga merevisi data NFP untuk bulan Agustus dan juga Juli ke atas, dengan data ketenagakerjaan di kedua bulan tersebut di 72.000, lebih tinggi dari yang dilaporkan sebelumnya. Dan menyusul laporan tersebut, indeks dolar Amerika Serikat ini melonjak, yang menunjukkan pasar tenaga kerja yang kuat, dan tidak seperti laporan NFP yang kuat di masa lalu ketika saham dan kripto cenderung mengalami koreksi ya saat menghadapi kenaikan USD. Kemudian S&P 500 dan juga Bitcoin juga membukukan kenaikan yang signifikan, dan reaksi pasar ini memperkuat korelasi yang meningkat antara Bitcoin dan saham tradisional, meskipun Bitcoin lebih disamakan ya dengan emas di masa lalu karena statusnya yang deflasioner dan juga terdesentralisasi, dan volatilitasnya baru-baru ini dan reaksinya yang mirip dengan saham terhadap data ekonomi utama mengubah paradigma ini guys. Jadi kita akan pantau bareng-bareng ya untuk efek yang terjadi, dan sedikit banyak memang agak sedikit ada anomali ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini kalau kita melihat dari beberapa histori yang sudah ada guys. Jadi kita akan pantau bareng-bareng nanti efek dari news yang berkembang, kemudian sentimen yang ada, dan juga pergolakan peperangan yang sekarang lagi terjadi ya antara Israel dan Suriah yang menyenggol Rusia ya, dan ini sangatlah agak mengerikan guys. Apakah ini akan menjadi awal perang dunia ketiga? Kita akan lihat bareng-bareng, oke?
Kemudian selanjutnya yang cukup ramai diperbincangkan juga ya belakangan ini, dimana seperti yang diinformasikan dari Cryptonomist ya, dimana Satoshi Nakamoto ya, yang notabene sebagai diklaim ya sebagai pencetus atau penemu Bitcoin, dimana identitasnya ini akan terungkap dalam film dokumenter keluaran HBO terbarunya guys. Dan ini cukup mengejutkan juga ya. Jadi minggu depan film dokumenter HBO baru akan tayang yang menjanjikan akan mengungkap identitas sebenarnya dari pencipta Bitcoin yang misterius yaitu Satoshi Nakamoto. Namun apa yang akan terjadi pada pasar kripto jika identitas dari Satoshi Nakamoto ini akan terungkap ya akan menjadi kenyataan. Ini masih menjadi pertanyaan guys. Dan produser film Amerika ini yaitu si Colin Howbeck membagikan berita tersebut ya di laman X-nya. Kalau misalnya baca lebih jelasnya di sini. Dan Howbeck ini dikenal lewat seri karyanya yaitu Into the Storm yang mengungkap para pengarang teori konspirasi QAnon yang membuatnya mendapat pujian dari kritikus guys. Dan sekarang lebih dari sekedar membuka kedok ya, misi dari Howbeck ini adalah mengungkap identitas pencipta Bitcoin yang misterius yang menghilang dari dunia maya ya pada tahun 2010 dulu guys. Dan hal ini tentu saja cukup menarik ya kalau memang benar si Howbeck ini dalam filmnya bisa mengungkapkan siapa Satoshi Nakamoto itu dan didukung oleh bukti-bukti yang ada. Ini akan sangat menarik guys, dan tentu saja ini pasti akan ada efeknya ya khususnya untuk Bitcoin itu sendiri. Karena banyak ya di luar sana itu yang khawatir jika suatu saat nanti si Satoshi Nakamoto ini akan muncul ke permukaan, yang tentu saja siapapun orang itu tentu saja ini akan ada korelasinya ya, dan pasti akan banyak sekali orang berspekulasi yang macam-macam, yang tentu saja kemungkinan besar mereka secara psikologis tentu saja akan mengamankan dana mereka yang dalam bentuk Bitcoin untuk akan dijual ya, ditukar ke aset yang lain. Ini menjadi salah satu kekhawatiran ya jika suatu saat nanti siapa si Satoshi Nakamoto ini akan terungkap, akan menjadi sesuatu yang cukup fenomenal guys. Karena bisa dibilang untuk penemuan dari Bitcoin ini merupakan salah satu penemuan terbesar abad ini guys, yang merubah ya perilaku ekonomi dan juga berbagai macam bidang kehidupan ya, dengan adanya teknologi blockchain ini yang sekarang sudah mulai diadopsi, yang tentu saja ini akan merubah semua permainan ya, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti jika kita berkaca dari perkembangan internet dulu ya, dimana dahulu kalau kita berbicara tentang internet itu merupakan suatu hal yang aneh dan tidak wajar, bahkan sedikit sekali orang yang paham tentang internet. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, dalam sekitar 10 ataupun 20 tahun kebelakang ini, dimana sekarang kita hidup tanpa internet itu kayaknya sesuatu yang sudah tidak lazim lagi ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari namanya internet guys. Dan mungkin saja suatu saat nanti kita pun juga akan mengalami masa dimana kita tidak akan lepas dari teknologi blockchain, khususnya untuk kripto ini guys. Oke, kita tunggu aja nanti seperti apa. Oke, kemudian selanjutnya masih berhubungan dengan Satoshi Nakamoto ini guys. Kalau kita lansir dari Coinpedia, di mana Polymarket ini memilih Len Sussman sebagai pilihan HBO untuk Satoshi Nakamoto ini. Jadi Polymarket sebagai platform prediksi terdesentralisasi menunjukkan Len Sussman sebagai kandidat teratas yang akan terungkap sebagai pencipta Bitcoin, yaitu Satoshi Nakamoto. Dalam film dokumenter HBO mendatang Money Electric The Bitcoin Mystery yang dijadwalkan tayang ya pada 8 Oktober nanti, dan film ini mengisyaratkan akan mengungkap identitas asli dari Nakamoto meskipun belum ada klaim langsung yang dibuat. Sementara tersangka lain seperti Hal Finney dan juga Adam Back masih dalam proses. Sussman, mendiang ilmuwan komputer Amerika, memimpin peluang yang memicu intrik dalam komunitas kripto ini guys. Jadi kita lihat aja, ini hanya prediksi, kita masih belum tahu siapakah yang akan menjadi ataupun yang disebutkan ya dalam film dokumenter HBO ini. Dan hal ini juga tidak bisa kita anggap sebagai kebenaran ya, ini bisa dibilang hanya sebagai pandangan dari HBO dalam film dokumenternya ya, siapa sih Satoshi Nakamoto itu. Jadi ya masih belum bisa dipastikan juga. Oke, tapi kita akan lihat nanti seperti apa untuk filmnya. Kemudian selanjutnya guys, informasi dari Project Sui yang mengklaim telah menyelesaikan masalah keamanan utama yang mempengaruhi setiap blockchain. Jadi beberapa hari yang lalu memang ada sedikit isu ya tentang Project Sui ini guys, atau blockchain Sui ini, di mana Sui mengumumkan bahwa mereka telah mengadopsi Scion sebagai strategi defensif untuk melindungi blockchain layer 1 ini. Dan Scion ini telah diiklankan sebagai sarana untuk membantu node mencegah manipulasi lalu lintas yang tidak sah guys. Dan diklaim ya, Sui ini yang pertama kali menggunakan teknologi Scion ini guys, dan arsitektur internet yang direkomendasikan oleh Forum Ekonomi Dunia. Sui mengatakan telah meningkatkan ketahanan terhadap pembajakan dan serangan DDoS dengan memungkinkannya untuk mengalihkan lalu lintas dari jaringan berbasis IP ke Scion atau Scion ini guys. Scion yang merupakan singkatan dari Scalability,
control, isolation pada jaringan generasi berikutnya ya. Ini berfungsi sebagai alternatif modern untuk Border Gateway Protocol atau BGP yang sudah usang yang dikembangkan pada tahun 1980-an guys. Dan Xeon ini adalah teknologi perutuan yang mengenali jalur yang menyediakan pemilihan jalur yang lebih baik untuk BGP ini guys. Dan oleh karena itu, teknologi ini memungkinkan titik akhir untuk memilih jalur berdasarkan keamanan ataupun efisien. Jadi intinya kita lihat aja nanti seperti apa untuk teknologi Xeon ini, apakah akan berguna ya khususnya untuk Sui ini, dan kita akan lihat nanti seperti apa kemampuan dari Xeon ini. Kemudian selanjutnya untuk teman-teman semua yang biasa mengerjakan airdrop, untuk informasi dari salah satu airdrop yang juga cukup ramai diperbincangkan ya di media sosial khususnya di Telegram, yaitu Project Major yang diinformasikan akan segera listing di bulan November nanti. Dan buat teman-teman semua yang mungkin masih belum mengerjakan ya, kalian bisa mengerjakan dari sekarang dan dapatkan poinnya nanti untuk bisa mendapatkan atau bisa dikonversi ke tokennya guys. Dan diprediksikan ya untuk satu koin dari Major ini mungkin akan sekitar harga 0,04 dolar dan 0,05 dolar guys. Jadi cukup lumayan guys jika nanti kalian bisa mendapatkan poin yang cukup besar ya, dan masih ada waktu untuk bisa mengerjakannya. Jadi jika kalian tertarik, kalian bisa join aja ya untuk project majornya. Jadi tampaknya seperti ini ya untuk project major. Jadi kalian tinggal klik aja nanti untuk link majornya ya. Nanti kita akan sertakan di deskripsi. Kalian klik aja, kemudian tinggal lakukan registrasi seperti biasa dan lakukan tas-tasnya seperti biasa guys. Oke, simpel sekali guys di sini ya. Kalian tinggal ikutin aja, kemudian kerjakan tas-tasnya seperti ini. Kemudian ada games-gamesnya juga ya. Ada puzzle Durov, Vault Coin, roulette, swipe coin, dan kalian bisa kerjakan semuanya di sini. Oke, simpel seperti itu. Dan untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini ya. Nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.